Secara geografis, Pondok Pesantren Al-Hikmah terletak di Desa Benda Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berada di jalur Purwokerto Tegal, kurang lebih 7 km dari kota Bumiayu, Brebes. Pondok Pesantren Al-Hikmah berdiri di atas lahan seluas 10 hektar. Dan berada lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pondok Pesantren Al-Hikmah yang terkenal di Jawa Tengah bahkan di Indonesia ini, mempunyai riwayat sejarah pembangunan yang panjang dan penuh perjuangan oleh sang kiai. Pada tahun 1911 Masehi, sepulang dari tolabul ilminya di beberapa pesantren, Kiai Haji Kholil bin Mahali memilih mukim, menetap di tanah kelahirannya di Desa Benda Kecamatan Sirampok. Melihat keadaan masyarakat Benda yang saat itu tergolong minim ilmu agama, didasari semangat bil hikmati wal muizotil hasanah, bijaksana dan nasihat yang baik, Kiai Haji Kholil memulai dakwahnya. Kiai Haji Kholil bin Mahali mengadakan pengajian di surau-surau dan di rumahnya sendiri. Beberapa santri telah menetap di asrama pesantrennya. Asrama santri yang tak lain adalah rumah Kiai Haji Kholil sendiri. Kegiatan dakwah inilah yang dikemudikan hari menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah di desa ini. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1922, Kiai Haji Sukaemi bin Abdul Ghani, putra kakak Kiai Haji Kholil, yang menimba ilmu di kota suci Mekah, pulang ke tanah kelahirannya, Desa Benda. Tanpa membuang kesempatan, Kiai Haji Sukaemi pun memulai perjuangan dakwahnya di tengah masyarakat. Beliau bersama Kiai Haji Kholil bin Mahali saling bahu-membahu mengangkat kualitas hidup masyarakat Desa Benda. Tak hanya soal pendidikan agama, bidang lain seperti ekonomi dan budaya pun tak luput dari menjadi sasaran keduanya. Kiai Haji Sukaemi mendirikan sebuah bangunan dengan 9 kamarnya guna menampung para santri yang dikala itu kebanyakan masih berasrama di rumah-rumah penduduk dan surau-surjau sekitar. Asrama santri dengan 9 kamar inilah yang di masa mendatang tumbuh menjadi Pondok Pesantren Al-Hikmah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1930 Masehi. Sebagai tindak lanjut pengembangan, masih di tahun yang sama Pondok Pesantren Al-Hikmah pun merintis sebuah madrasah ibtidaiyah. Madrasah ini diberi nama Tamrinus Sibyan. Memasuki masa revolusi kemerdekaan yang penuh gejolak, Pondok Pesantren Al-Hikmah pun tak luput dari pasang surut dan beragam peristiwa. Besarnya tekanan revolusi, membuat pondok pesantren ini diterpa beragam kejadian. Al-Hikmah bahkan disebut nyaris hancur di masa itu. Panggilan jihad fisabilillah, menggerakkan keluarga pesantren, para santri-santri termasuk asatis dan pengasuh pesantren bersama masyarakat menyatukan langkah, maju di kancah juang bela tanah air. Tak sedikit, pejuang yang gugur sebagai syahid, termasuk beberapa pengasuh dan asatis pesantren. Beberapa di antara para asatis yang gugur adalah Kiai Haji Ghazali, Muhammad Mifatah, Haji Masyadi, Amin bin Haja Aminah, Syukri, Da'at, Wahyu, dan Siroj. Perjuangan ini terus berlangsung hingga deklarasi proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pasca kemerdekaan, ketika stabilitas dan keamanan nasional mulai pulih, Kiai Haji Kholil dan Kiai Haji Sukaemi menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali pondok dan madrasah yang sempat luluh lantah. Perlahan tapi pasti, santri-santri pun mulai datang kembali ke pesantrennya. Peristiwa ini terjadi di tahun 1952 Masehi. Dalam masa itu, Kiai Haji Kholil dan Kiai Haji Sukaemi dibantu oleh beberapa ustadz seperti Kiai Haji Ali Asyari, menantu Kiai Haji Kholil, Ustadz Abdul Jalil, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Masud dan lain sebagainya. Sekitar tahun 1955 Masehi, setelah melakukan perjuangan dakwah tiada henti, Kiai Haji Kholil bin Mahali berpulang ke rahmatullah. Selang beberapa tahun kemudian, 1964, Kiai Haji Sukaemi bin Abdul Ghani menyusul meninggalkan para santri dan masyarakat, berpulang ke rahmatullah. Sepeninggal Kiai Haji Kholil dan Kiai Haji Sukaemi, tampuk kepemimpinan pesantren pun diteruskan oleh para tunas muda, seperti Kiai Haji Sodik Suhaimi, putra Kiai Haji Suhaimi, dan Kiai Haji Muhammad Masruri Abdul Mukni, cucu Kiai Haji Kholil. Di bawah asuhan keduanya, Pondok Pesantren Al-Hikmah berhasil dikembangkan. Lambang Pondok Pesantren Al-Hikmah adalah bola dunia yang berhiaskan kitab bertuliskan Al-Hikmah, bersayap 2 dan di atasnya terdapat menara serta kubah masjid, mengarah pada 1 bintang yang bertuliskan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 ditulis setengah lingkaran di atas 2 sayap.
Arti bentuk bola dunia berarti cakrawala dunia yang akan dijadikan medan perjuangan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dua sayap berwarna kuning pada kiri kanan bola dunia masing-masing 9 helai berarti siaga atau siap-siap menuju cita-cita. Menara di antara dua kubah berarti jalan menuju cita-cita luhur. Bintang satu besar yang berada di atas menara berarti cita-cita luhur. Kitab berarti pegangan. Bingkai segi 4 berarti 4 dasar hukum Islam, Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Bola dunia berwarna biru berarti kedalaman, menara berwarna merah berarti semangat yang membara. Dua sayap berwarna kuning berarti berusaha dan berdoa. Dasar berwarna hijau berarti kedamaian dan kesejukan. Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah sekarang menjadi dua wilayah bagian. Al-Hikmah 1 yaitu di bagian barat, dan Al-Hikmah 2 di bagian sebelah timur. Banyak santri dari berbagai daerah yang berbondong-bondong menimba ilmu di Al-Hikmah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, dan berbagai daerah luar Jawa lainnya. Demikian sekilas sejarah dari Pondok Pesantren Al-Hikmah yang kami rangkum dari situ Al-Hikmah. Semoga bermanfaat buat sedulur KB, dan jangan lupa subscribe channel kami agar dapat memberi wawasan yang lebih banyak buat sedulur KB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.